Setiap malam tiba, rasanya pasti ada saja hal yang kembali teringat. Apakah itu kegagalan di pagi tadi, atau kesalahan yang sudah lama berlalu? Rasanya semua masalah itu datang kembali, menyerang satu persatu seperti pasukan yang tak terduga. Jika kamu merasa seperti itu, kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalami hal yang serupa. Bahkan, mungkin kamu sendiri yang mengalaminya sekaligus. Makanan jiwa kita dalam bentuk pemikiran yang berkelok-kelok, selalu siap menunggu saat sepi. Malam adalah waktu di mana pikiran kita bebas datang dan pergi, kadang membawa beban yang berat. Tanpa distraksi dari dunia luar, kita terjebak dengan pikiran kita. Mulai dari rasa khawatir tentang masa depan hingga penyesalan di masa lalu, semuanya seolah menghantui. Mari kita mulai mengurai benang kusut ini dalam chapter pertama, dengan membongkar mengapa malam bisa jadi saat yang paling menakutkan bagi pikiran kita. Chapter 1, Kegelapan yang menyelimuti pikiran. Setiap malam, saat cahaya redup dan kesunyian menyelimuti, kita sering terjebak dalam lautan pikiran yang tak berujung. Tanpa ada suara dari luar, semua hal yang kita coba lupakan datang menyerang. Bayangkan, seorang mahasiswa yang baru saja mendapat nilai jelek, atau seorang ibu yang merasa tidak sanggup memenuhi harapannya sendiri. Disitulah semua rasa insecure dan rasa takut muncul. Mengapa bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah otak kita yang menjadikan malam sebagai waktu untuk merefleksikan hidup. Tentu saja, refleksi ini bisa menjadi bermanfaat, tapi seringnya malah berujung pada overthinking. Kita menghabiskan waktu bertanya-tanya tentang keputusan yang kita ambil, dan ini bisa sangat melelahkan. Kuncinya untuk memutus siklus ini terletak pada cara kita mengalihkan perhatian sebelum tidur. Kadang hanya butuh sedikit usaha, seperti menyiapkan pencahayaan lembut atau membaca buku ringan sebelum tidur, untuk beri ruang bagi pikiran beristirahat lainnya. Chapter 2, Mengapa pikiran bayangan datang? Pikiran negatif sering datang malam hari karena ketidakstabilan emosi. Ketika kita lelah secara fisik dan mental, segala pikiran yang terpendam mulai mengambil alih. Ada istilah yang sering kita dengar, yaitu mind wandering, di mana pikiran kita bebas tanpa kendali dan seringkali menuju tempat-tempat gelap. Ini adalah saat di mana kita mengkritik diri sendiri, memikirkan kesalahan yang seharusnya sudah kita lupakan. Ingat, tidak semua pikiran yang datang adalah kenyataan. Kebiasaan buruk ini bisa diatasi dengan cara yang sederhana. Misalnya, saat kamu merasa gelisah, coba tuliskan apa yang sedang kamu pikirkan. Dengan mengeluarkannya dari kepala, kamu memberi ruang bagi diri sendiri untuk lebih tenang. Kegiatan ini juga bisa membantu mengelola emosi dengan lebih baik dan meminimalkan rasa takut akan masa depan. Mungkin kamu akan terkejut melihat betapa kerasnya kamu berbicara pada diri sendiri. Padahal seharusnya kita lebih baik pada diri sendiri, bukan? Chapter 3, Stres dan malam yang terjebak. Stres adalah musuh besar di malam hari. Ketika kamu bekerja seharian, tubuh mungkin merasa lelah, tapi pikiran tak pernah benar-benar beristirahat. Banyak dari kita yang justru mengalami lebih banyak stres saat malam. Ini bisa jadi karena kita punya waktu untuk merenung. Malam adalah waktu di mana kita lebih terhubung dengan diri kita sendiri. Namun, jika tidak hati-hati, ini bisa dengan mudah berubah menjadi tempat berkumpulnya semua rasa takut dan keraguan. Nah, jika ingin tidur lebih nyenyak, penting untuk melakukan ritual malam yang bisa membantu pikiran lebih tenang. Cobalah melakukan meditasi atau latihan pernapasan sebelum tidur, sehingga kamu bisa menyiapkan mental untuk mematikan pikiran negatif dan memberi ruang bagi kebahagiaan. Misalnya, cukup bernafas dalam selama beberapa menit bisa mematikan suara-suara bising di kepala yang tak bermanfaat. Chapter 4, Teori Psikologi. Pemikiran yang terpengaruh kebiasaan. Ada sebuah teori dari psikologi yang menyatakan bahwa kebiasaan bisa membentuk pola pikir kita.
Jika kita sering membiarkan pikiran negatif berlarut-larut, kita cenderung hanya akan memperburuk situasi. Penelitian menunjukkan bahwa pikiran yang diulang terus-menerus dapat menciptakan pola di otak yang mengarah ke depresi. Dan ini bukan sekadar teori, tetapi bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang mulai berpikir negatif tentang dirinya, itu cenderung membuat mereka menarik diri dari orang lain, sehingga memperparah masalah. Drumroll, solusi sederhana bisa berupa mengalihkan fokus ke hal yang positif. Luangkan waktu untuk setiap malam melihat kembali hal baik yang terjadi pada hari itu. Dengan mulai mengubah pola pikiran, kita bisa mulai mengatur ulang cara pandang kita terhadap hidup. Contohnya, jika kamu seorang pekerja yang sering merasa lelah, coba ingat kembali keberhasilan kecil, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu yang mungkin selama ini hanya kamu anggap sepele. Chapter 5, Langkah Menuju Ketenangan Malam. Terakhir, bagaimana kita bisa duduk bersama pikiran dan membantu diri sendiri untuk tidak terjebak dalam overthinking? Pertama, buatlah jurnal harian. Dengan menuliskan apa yang mengganggu pikiran, kamu bisa lebih menyadari apa yang sebenarnya penting. Kedua, cobalah relaksasi sebelum tidur. Misalnya, mendengarkan musik yang menenangkan atau melakukan yoga. Ketiga, batasi penggunaan gadget 2 jam sebelum tidur. Media sosial bisa memicu perbandingan diri yang tidak sehat. Ingat, setiap langkah kecil menuju ketenangan sangat berarti. Kita semua bisa mengatasi kegelapan malam jika kita mau mencoba dan mengambil langkah kecil menuju perubahan yang positif. Selain itu, berikan diri kita waktu untuk menjalani hari dengan lebih santai, bukan buru-buru menyelesaikan semua hal sekaligus. Dukung perjalanan kita untuk bertumbuh di Ruang Tumbuh dengan subscribe ya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.